talk show Boleh Cerita. Boleh dong, masa enggak? Bareng aku Keisha Dan aku Dewi. Hari ini kita bakal ngebahas fenomena yang viral nih teman beta, khususnya di kalangan remaja nih, yaitu mafia skincare di Indonesia. Nah, kira-kira mafia skincare di Indonesia ini beneran ada nggak sih Kak? Atau cuma istilah semata? Mulai dari banner abal-abal yang tiba-tiba viral, endorsan palsu, influencer yang disuruh diam. Ini bukan cuma sekedar gosip loh teman beta, ini merupakan realita yang sering kali kita abaikan. Nah, kira-kira teman beta tahu nggak sih bahwa pada Februari 2025 BPOM mengungkapkan adanya peredaran kosmetik ilegal senilai 31,7 miliar dari 91 merek dan lebih dari 205.000 unit produk. Nah, dari 205.000 unit produk ini diketahui bahwa tidak memiliki izin edar dari BPOM loh, bahkan juga mengandung bahan berbahaya. Bener banget tuh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas mengenai fenomena tersebut, supaya kita bisa jadi konsumen yang lebih melek terhadap pemilihan skincare. Yuk langsung aja kita mulai. Tunggu dulu Kak, sebelum kita mulai, hari ini kita nggak cuma berdua doang loh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Emang siapa sih Kak bintang tamu spesialnya? Ya, langsung aja kita panggil bintang tamu pertama kita, Kak Tiara Winata. Hai Kak Tiara. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Nah, teman beta tahu gak sih Kak Tiara ini dulunya seorang acne fighter loh. Nah, terbukti sekarang mukanya glowing, bersih, dan cerah. Boleh Kak Tiara saya hai dulu ke teman beta di rumah? Halo sobat beta semuanya. Kasih banyak ya Kak Tiara udah mau datang ke podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik serius nih Kak, boleh gak sih ngobrol-ngobrol santai dulu? Boleh dong. Oke, kalau gitu aku mau nanya, kalau boleh tahu skincare rutin kakak apa aja sih? Cuma basic doang atau yang kayak orang Korea nih sampai 7 layer? Nggak sampai 7 layer sih, aku cuma pakai sunscreen, moisturizer, sama facial wash. Tapi kadang juga pakai toner sama serum. Oh, berarti bukan 7 layer ya Kak, berarti 5 layer nih teman beta, yaitu facial wash, moisturizer, sunscreen, toner, dan serum. Iya, seperti yang kita tahu juga ya teman beta bahwa Kak Tiara ini adalah acne fighter. Nah, gimana sih Kak cara buat ngatasin breakout pas masa-masa itu? Pas di fase itu sih aku cuma fokus ke basic skincare aja sih, sama aku cari-cari tahu tuh kandungan apa aja sih yang cocok buat kulit acne prone skin kayak aku gini. Nah, pada masa breakout nih Kak, kakak tuh ngalamin depresi atau stres gak sih Kak? Jelas banget sih Kak, aku stres banget. Apalagi kalau keluar rumah tuh aku malu banget. Kadang juga suka pakai masker buat nutupin. Ya ampun, itu relate banget sih Kak, karena aku juga dulu adalah seorang acne fighter ya. Apalagi sekarang ini banyak banget tuh skincare yang kayak ada kandungan berbahayanya gitu. Jadi kita sendiri juga khawatir ya buat milih-milih mana nih skincare yang aman buat kulit kita gitu. Nah, bener banget nih Kak, sekarang ini lagi viralnya pabrik skincare di Bandung. Nah, ternyata dia mafia pengedaran skincare abal-abal loh yang bisa bahayain kulit. Nah iya, aku tahu juga tuh Kak berita itu, tapi untungnya ya BPOM segera memutuskan untuk menghentikan produksi dan juga distribusi dari produk skincare tersebut. Aduh, bener-bener serem banget ya Kak. Nah iya, dari salah satu artikel yang aku baca, menurut Dr. Nyoman Dharma SPKK, penggunaan skincare etiket biru itu banyak banget efek sampingnya loh. Nah, menurut kakak nih, apa efek samping dari penggunaan skincare ilegal ini Kak? Efek sampingnya itu seperti munculnya kemerahan, munculnya jerawat, menyebabkan iritasi, menyebabkan kulit menjadi sensitif, menyebabkan ketergantungan, munculnya hiperpigmentasi, dan masih banyak lagi. Waduh, banyak juga ya Kak efeknya. Nah, sekarang untuk kandungan atau bahannya nih Kak, ada apa aja sih di dalam skincare etiket biru ini? Kalau untuk kandungannya itu seperti hidroquinone, steroid, dan juga kortikosteroid. Nah, ketiga kandungan ini tuh banyak banget ditemuin di dalam skincare etiket biru. Nah, menurut kakak nih, kenapa skincare abal-abal itu laku banget sih di pasaran? Karena selain harganya yang murah ya, masyarakat itu cenderung maunya yang instan. Makanya pakai jalur yang seperti itu. Iya. Daripada harus menggunakan skincare yang BPOM. Oh, jadi masyarakat nih maunya yang instan-instan ya teman beta. Makanya banyak banget tuh yang beli skincare dengan bahan berbahaya ini.
Nah, buat teman beta di rumah, jangan sampai tergiur ya sama skincare yang abal-abal itu. Oke Kak Tiara, makasih banyak ya udah Sama-sama. datang ke podcast kita pada hari ini. Banyak banget ya teman beta pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Tiara tadi. Nah, berikutnya nanti akan ada segmen berikutnya. Nanti kita akan bahas. Tunggu dulu Kak, jangan kemana-mana, tetap di Boleh Cerita. Boleh. Boleh dong, masa enggak? Bepom turun tangan, mafia skincare ketar-ketir. Karena dia belum diciduk-ciduk ya kok. Bepom gimana tuh, jawab. Oke teman beta, kita masuk ke segmen 2 di podcast Boleh Cerita. Boleh dong, masa enggak? Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang rutinitas skincare seorang acne fighter. Nah, sekarang langsung aja nih kita masuk ke inti masalahnya. Mafia skincare tuh maksudnya apa sih? Siapa aja sih yang ada di balik itu? Nah, terus kenapa bisa seterpengaruh itu cuma karena sosmed doang? Nah, kita bakal kupas tuntas bareng bintang tamu yang satu ini, Kak Gusfira Fati. Nah, Kak Gusfira ini merupakan salah satu teman kita yang berkecimpungan dalam dunia skincare dan yang pastinya bisa kita kulik nih tentang mafia skincare di Indonesia ini. Hai teman beta, sebelumnya makasih banyak ya udah ngundang aku sini dan topiknya seru banget sih ini. Soalnya masih banyak juga nih teman-teman di sana tuh yang belum sadar sebenarnya mafia skincare itu beneran ada loh. Jadi ini tuh bukan istilah ya kak, mereka tuh kayak terorganisir gitu. Iya bener banget, jadi tuh mereka punya sistemnya tersendiri teman-teman. Mulai dari produsennya, terus juga distribusi gelapnya, serta agen-agen yang beredar di sosial media. Wah, parah banget sih. Jadi ini tuh kayak MLM tapi versi skincare berbahaya gitu ya Iya Kak? bener banget. Tapi kenapa sih masih banyak aja gitu yang pakai skincare ini? Kayaknya karena iklan yang berlebihan gak sih kak, yang menjanjikan iya, katanya betul. glowing itu cepet. Iya, Kan konsumen, sebagai konsumen kan kita pengennya yang instan ya kak. Iya betul banget. Serem sih, dan yang paling kasihan tuh banyak banget korban yang bingung gitu Kak, mau laporin hal ini tuh kemana gitu. Iya, soalnya pelakunya juga pinter banget ya. Mereka tuh setiap tahunnya selalu ganti nama brand. Setiap ada yang melapor, mereka tuh langsung branding gitu Kak, langsung ganti rebranding gitu ya, ganti nama setiap tahunnya. Jadi juga kan pelapor bingung ya, brand-brand yang sebelumnya mereka ditipu tuh brand yang mana, soalnya kan udah rebranding. Terus juga sistem hukum kita itu kurang kuat untuk mengejar hal itu. Nah untungnya tuh Februari kemarin tuh kak, Bepom itu memperketat pengawasan terhadap iya? pengedaran mafia skincare ini, yang ilegal ini. Dan untungnya juga nih ya, influencer dan juga content creator itu diajak untuk menyebarluaskan edukasi mengenai penggunaan dan juga pemilihan skincare yang aman. Apalagi ada Dokter Ika, Dokter Indognito, mungkin kakaknya juga tahu dan teman-teman di sana juga tahu ya. Kalau misalkan Dokter Iko dan juga Dokter Indognito itu mereka berdua tuh di dalam konten edukasinya menyertai isi jurnal, bahkan juga ada hasil uji labnya Kak. Jadi kan kita juga sebagai konsumen percaya gitu ya apa yang diedukasikan. Terus juga saya sendiri kan sebagai content creator di dunia perskincarean ini, itu banyak banget nih dari teman-teman juga yang berkeluh kesah Kak. Misalkan kayak, Kak aku tuh kemarin gak sengaja nih pakai Mercuroy, terus akhirnya mukanya jadi breakout. Bahkan ada juga loh guys yang mereka tuh sampai kena bullying Kak, benar-benar dibully. Iya, jadi dari pertemanannya di sekolah, di lingkungannya. Jadi kan kasihan juga ya, pasti juga mentalnya kena. Padahal kan jerawat itu wajar ya Kak. Iya serius kak, sampai dibully gitu? Iya, sampai dibully, serem banget emang ya. Aduh, bagus tuh buat yang dokter-dokter tadi, karena ngasih ilmunya ya buat kita semua. Jadi kita tuh teredukasi gitu. Iya, benar. Nah, buat kalian teman beta yang nonton, jangan sampai terpengaruh sama iklan produk kosmetik yang mengklaim bahwa produknya ini secara berlebihan ya, termasuk juga mengklaim bahwa hasilnya ini instan gitu teman-teman. Nah betul banget, dan teman beta kalau yang tahu tanda-tanda
produksi atau distribusi ilegal langsung laporkan ke pihak BPOM atau pihak berwenang ya. Wah, makasih banyak ya Kak Mira. Sama-sama. Udah sharing banyak insight ke kita semua dan juga membuka mata kita semua pastinya ya tentang dunia skincare yang ternyata tuh gak seputih susu itu. Iya, betul banget. Nah, buat teman beta di rumah, jangan percaya ya kalau misalnya dijanjikan 3 hari langsung kulit glowing, karena kulit yang sehat itu investasi, bukan sulap. Stay tune ya teman beta, karena di segmen selanjutnya kita bakal bahas gimana sih caranya buat kebal dari si mafia skincare ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Boleh Cerita. Boleh dong, masa enggak? Serum Majing satu ini gak tenang karena jerawatan. It's okay, ada Hanasui Acne and Mini Pore Serum hempas jerawat. Yang ini, stres pulang kerja dan terpapar polusi. Ups, Hanasui Bright and Barrier Serum siap pancarin lagi cerahmu. Hanasui Power Serum dengan 8 varian untuk permasalahan kulit perempuan Indonesia. Hati dan pribadilah yang mencerminkan cantik sejati kita. Kalau kulit cantikmu, biar Hanasui aja yang handle. Sahabat kulit cantikmu. Oke teman beta, kita masuk ke segmen ketiga di podcast Boleh Cerita. Boleh dong, masa enggak? Nah, kalau kalian masih ngedengerin kita dari segmen pertama, berarti kalian tuh pengen banget kan glowing yang sehat tanpa skincare yang mengandung zat berbahaya. Iya bener banget tuh Kak. Abis kita ngobrol-ngobrol tentang betapa seremnya dunia mafia skincare tadi, sekarang saatnya kita masuk ke obrolan gimana sih solusi jadi konsumen yang cerdas, gak gampang dibohongin, dan tetap bisa rawat kulit dengan cara yang aman. Nah, bersama Kariska di sini, dia bakal ngasih tips-tips buat teman-teman di rumah, gimana sih cara pemilihan skincare yang baik dan benar. Boleh Kariska saya dulu ke teman beta di rumah? Halo teman-teman beta. Ya teman beta, langsung aja disimak baik-baik ya, karena mungkin aja segmen ini tuh bisa jadi penentu buat masa depan kulit kamu. Betul banget, kan tadi kita udah bahas nih tentang sisi gelapnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang mencerahkan, alias biar tidak ada korban selanjutnya. Iya Kak, karena pada akhirnya tuh yang paling penting bukan cuma tahu bahayanya, tapi juga tahu gimana sih cara buat ngatasinnya. Langsung aja kali ya teman beta, kita tanya-tanya nih ke Kariska. Halo Kariska. Halo. Aku mau nanya nih, Kariska kan sebagai konsumen ya, kita juga semua sebagai konsumen ya teman beta. Gimana sih Kak langkah awal yang paling basic gitu buat kita tuh biar gak ketipu sama si mafia skincare ini? Oke, kalau menurut aku itu langkah awalnya itu kalian harus cek legalitasnya dulu. Jangan hanya lihat dari testimoni atau packagingnya yang bagus aja. Kalian juga harus cek nomor BPOM-nya. Itu bisa kalian cek langsung di website resmi. Tapi kadang tuh ya Kak, orang tuh males banget buat cari website itu, padahal cuman 1-2 menit doang ya Kak. Iya tuh Kak, bener banget. Kalau dari Kariska sendiri nih, ada nggak sih tips buat kita semua nih, tips yang gampang buat tahu kandungan produk itu cocok atau enggaknya di kulit kita tuh gimana sih? Kalian harus tahu jenis kulit muka kalian dulu. Itu kan jenis kulit kan ada berbagai, ada sensitif, ada berminyak, ada normal, ada kombinasi. Itu membutuhkan tekstur dan kandungan yang berbeda-beda. Nah, bener banget tuh Kak, bisa juga lihat ya Kak di akun TikToknya Doktif. Iya benar, akun TikTok Dokter Detektif atau yang lebih dikenal Doktif itu berisi konten yang membongkar tentang skincare yang bahaya. Iya, betul. Sangat. Iya, bahkan kemarin tuh tahu nggak sih Kak yang ini ada owner skincare tuh yang marah karena produknya ini di-spill atau dibahas sama si Doktif di live TikToknya. Tahu nggak sih Kak? Iya, tahu banget itu. Kemarin juga sempat ramai kan ya Kak. Iya, nah, menurut bener-bener. dari Kariska sendiri nih, tipsnya apa nih Kak? Untuk menghindari skincare yang aba-aba itu tipsnya kalian jangan beli di toko-toko yang nggak ada perusahaannya. Iya, betul. Kalian harus beli di toko official store atau bisa juga di e-commerce kalau misalnya kalian males. Jadi bisa langsung di situ
toko reseller yang emang terpercaya. Tinggal dari kitanya aja nih yang pinter-pinter buat milih tokonya itu. Nah, seperti di segmen sebelumnya ya teman beta, kalau kalian tahu tanda-tanda produksi atau distribusi ilegal, langsung laporkan ke BPOM atau pihak yang berwenang ya. Wah, kita udah di penghujung acara nih Kak. Nah, sebelum itu, tapi kita akan mengundang ketiga narsum buat memberi pesan-pesan buat teman beta di rumah. Nah, teman beta, ketiga narasumber kita sudah hadir di sini. Nah, kita akan meminta pesan-pesannya yuk buat teman beta di rumah. Nah, kalau pesan dari aku itu, jangan sampai kalau kalian tergiur untuk menggunakan produk skincare abal-abal. Lalu kalau misalkan kalian mau beli produk skincare, pastiin dulu tuh kandungannya apakah aman untuk digunakan atau tidak. Lalu kalau kalian mau punya kulit wajah yang glowing, sehat, kalian menggunakan produk skincare yang sudah BPOM, yang pastinya udah aman digunakan, daripada kalian menggunakan produk skincare yang abal-abal. Ujung-ujungnya kalian malah membuang-buang uang. Iya bener banget sih, aku juga setuju sama pendapatnya Kak Tiara. Pokoknya kalau misalkan pakai skincare itu harus sabar guys akan prosesnya. Dan yang paling penting itu harus konsisten. Walaupun konsisten itu agak susah ya Kak. Betul banget. Dan juga kalian tuh jangan langsung tergiur aja sama skincare yang instan, padahal kita nggak tahu asal-usulnya tuh nggak jelas. Yang kalian tuh sabar aja akan prosesnya. Yang paling penting kan kulit wajah kalian aman dan jadi sehat juga. Nah, kalau kalian masih bingung, masih ragu untuk permasalahan kulit kalian bisa langsung aja konsultasi ke dokter kulit biar untuk lebih pasti dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul banget, kayak misalkan yang kulitnya sensitif, apalagi kayak aku sendiri nih Kak, aku juga sensitif. Kalau misalkan pakai konsentrasi yang lebih tinggi, itu kayak takutnya jadi kenapa-napa. Mungkin juga teman-teman di sana bisa juga konsultasikan ke dokter kalau misalkan mau menggunakan kandungan-kandungan yang cukup tinggi, apalagi buat busui bumil ya. Betul banget. Iya. Iya teman beta, buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir segmen ini, itu jadi alarm banget gak sih ya buat kita semua bahwa cantik itu bukan hanya sekedar glowing dari luar Iya, aja, benar. tapi juga sehat dan aman buat kulit kita dari dalam. Betul banget tuh, dan yang paling penting kita jangan malas dan ragu buat cari tahu edukasi. Karena Mafia Skincare bakal berhenti kalau kita lebih cerdas dan lebih teliti dalam pemilihan skincare. Makasih banyak ya kakak-kakak semua. Iya, Sama-sama. sama-sama. Semoga bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman Iya, di amin. rumah ya. Kami dan seluruh rekan tim yang bertugas memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Jangan lupa like, Comment, subscribe, and share ke teman, keluarga, dan siapapun yang kalian sayangi. Karena dengan edukasi bakal menyelamatkan banyak orang dari penggunaan skincare abal-abal. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap cerdas, teliti, dan pastinya Tetap glowing dengan cara yang sehat. Dadah teman beta.